Oke, baik, selamat pagi Pak Heri, Elvita, Radinka, teman-teman accounting laboratory, dan juga teman-teman Binusian. Ini ternyata ada dua angkatan ya, ada Binusian B27 dan B26 untuk khusus SIAK. Selamat datang di acara belajar bersama dengan accounting laboratory. Untuk topik hari ini dan besok itu spesial, yaitu adalah kita akan belajar mengenai accounting information systems, terutama mengenai Microsoft Access. Nah, sebelum saya memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, izinkan saya mengundang Bapak Heri Haryono Mulyo selaku Head of Accounting Laboratory untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Pada Pak Heri, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak ya, Pak Ino. Selamat pagi ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi untuk rekan-rekan narasumber ya, Kak Elvita, Kak Redinka, dan juga terima kasih ya untuk ini tim lab ya. Ada Pak Ino, ada Kak Salma dan lain-lain ya. Saya juga nggak tahu siapa aja yang ada. Oh, ini ada Kak Riki juga ya di sini ya, ada ya. Ya. Pada hari ini yaitu kita mengadakan satu belajar bersama khususnya Microsoft Access. Itu merupakan satu apa ya, tindakan kepedulian dari lab accounting terhadap para mahasiswa yang mungkin masih belum memahami secara menyeluruh terkait dengan Microsoft Access ya. Terlebih lagi kan sebentar lagi kita akan menghadapi ujian ya. Nah, bersyukur bahwa tim sudah terbentuk di dalam proses training hari ini ya, di mana pelatihan akan dilakukan sesuai dengan yang di background itu 15 sampai dengan 16 April ya, dari jam 9 sampai jam 12 siang gitu. Berharap ya belajar bersama pada hari ini bisa membuat rekan-rekan lebih memahami ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa bagian dari persiapan untuk ujian ya, khususnya di bulan April ini ya. Dan berharap juga nanti ketika ujian bisa memperoleh hasil yang terbaik ya, seperti itu. Itu harapan dari tim lab ya. Kiranya belajar bersama ini bisa diikuti dari awal hingga selesai, baik tanggal 15 maupun 16 ya. Demikian dari saya, Pak Ino, dan sekaligus ini sudah dibuka. Saya kembalikan ke Pak Ino. Baik, terima kasih Pak Heri atas kata sambutannya. Saya langsung izin memperkenalkan pembicara kita hari ini. Ada Kak Radinka dan Kak Elvita. Kak Radinka dan Kak Elvita merupakan laboratori asisten dari accounting laboratory. Ya, mereka berdua full timers di accounting lab, dan 2 hari ini secara khusus akan memberikan informasi dan pengetahuan bagi teman-teman terutama di bidang Microsoft Access ini. Jadi nanti silakan disimak, diikuti, dan jika memang ada yang ingin ditanyakan, mohon segera menyampaikan baik melalui chat box atau bisa langsung nanti raise hand. Nanti Kak Elvita dan Kak Radinka akan siap membantu pembelajaran teman-teman pada hari ini dan besok. Baik, mungkin tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung undang Kak Elvita dan Kak Radinka ya. Izin, selamat pagi. Ini saya Oke. Baik, silakan Kak Elvita untuk memulai acara. Terima Oh, kasih. terima kasih Pak Ino Pak, dan Pak Heri juga atas sambutannya. Selamat pagi teman-teman. Aku Elvita. Aku di sini bakal melakukan review mengenai si Microsoft Access ini. Pakai soal-soal yang kemarin udah dijelasin di kelas. Nah, untuk hari ini itu materinya sesi 2, 3, sama 4. Nah, untuk besok itu 5, 6, 7. Nah, untuk hari ini yang akan
jelaskan materinya aku, dan yang untuk besok itu ada Kak Radinka. Mungkin kita langsung aja kali ya. Aku kirimin kalian impor masternya. Nah, di chat box sudah aku kirimin impor masternya. Ini sifatnya kita mau mereview materi yang kemarin ya, teman-teman. Untuk modulnya, oke, untuk modulnya juga udah aku kirim di chat box. Oke, mungkin aku share screen dulu. Nah, udah kelihatan kan ya share screen aku. Nah, pertama nanti kita buka dulu si modul AIS-nya, terus sama Microsoft Access kalian juga. Nah, ini kita langsung ke Microsoft Access-nya. Oke. Nah, ini untuk yang modul 2, kita langsung ke pengerjaan sesi 2. Nah, yang pertama kita disuruh buat tabel produk menggunakan design view. Nah, kita ke design view, kita namain tabel produk. Nah, di sini ada field name-nya. Field name itu maksudnya untuk si produk ID, produk name, produk stock, produk price, dan juga sampai si produk diskon ini. Nah, kita ganti aja langsung. Terus produk name, produk stock, produk price, dan juga diskon. Nah, ini kita save. Terus ke datasheet view-nya udah muncul nih yang kita mau, produk ID, produk name, produk stock, produk price, dan juga diskon. Ini bisa tinggal ditarik aja kalau misalnya si nama-namanya itu nggak kelihatan. Nah, setelah itu kita mau masukin si nama produknya, stoknya, price-nya berapa, diskonnya berapa. Nah, ini kita ketiknya itu di sini. Nah, kita add. Kita stoknya, price-nya,
Terus diskonnya 10%. Untuk ID aku, di data typingnya auto number, jadinya cuma bisa nomor. Ini aku ganti short text dulu. Nah, baru dia bisa keisi. Jadi baru aku isi PR 001. Terus kita isi semuanya sesuai ini ya, sesuai di modul kalian. Ya, nominal produk stoknya 150, produk price-nya 75.000, diskonnya 75. Terus selanjutnya PR 004, organik price, produk stoknya 300, produk price-nya 50.000, diskonnya 5%. Terus yang terakhir PR 005, namanya coconut oil, produk stoknya 200, produk price-nya 125, diskonnya 10%. Nah, udah sama nih semuanya. Kalau misalnya dilihat di bawah, di sini tuh ada keterangan field-nya. Nah, untuk kita ganti keterangan field-nya itu ada di design view, baru kita masukin sesuai si keterangan ini. Kalau ini kan teks, nah produk stok itu harus number, produk price juga number, diskonnya juga number. Nah, untuk field size-nya dari produk ID itu 5. Terus kita masukin deskripsinya. Sebenarnya deskripsi ini tuh opsional. Buat ngasih tahu aja, ini tuh produk ID untuk apa, produk name untuk apa, produk stok untuk apa. Nah, karena di soal kita, di modul kita disuruh untuk mengisi description, makanya kita isi description-nya. Ini bisa kita kopas aja. Bisa teman-teman kopas langsung si keterangan deskripsinya. Udah. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa ini tuh primary key. Kalau misalnya di sini kalian belum ada, itu diklik kanan aja, pilih primary key-nya dipencet. Kalau misalnya udah ada, berarti udah benar ya. Nah, terus yang di keterangannya format price menggunakan mata uang rupiah. Nah, ini tuh bisa tricky ya teman-teman. Apalagi teman-teman tuh pakai komputer komputer binus. Nah, kalau aku bisa langsung pakai currency karena laptop aku tuh udah settingannya Indonesia. Jadi nanti keluarnya tuh currency-nya rupiah. Cuman kalau untuk teman-teman nanti di komputer binus bisa pakai ini. Aku kirim di textbook bentar. Bisa pakai ini atau bisa juga pakai ini karena settingannya itu beda-beda ya tiap komputer binus juga. Jadi mungkin nanti teman-teman tinggal edit-edit aja kayak yang mirip-mirip.
Soalnya aku juga di kelas waktu itu settingannya itu beda-beda. Jadi mungkin di save aja, takutnya tiap komputernya beda-beda. Nah, ini semuanya udah aku taruh di pilihan yang selama ini aku temuin sih kayak gini. Cuman nanti cek lagi aja sama komputer kalian buat ujian nanti ya. Ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung chat aja atau raise hand juga boleh. Terus kita lanjut di keterangannya. Format diskonnya itu menggunakan percentage. 3%. Terus, oh ya, field size-nya ini emang integral. Kalau diskon itu double. Nih, bedanya long integer sama double itu, kalau misalnya long integer itu angka kayak 1, 2, 3, itu kan angka bulat. Kalau misalnya double itu maksudnya bisa angka koma. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya kalian ada angka koma, itu field size-nya kalian harus pakai double. Biar komanya ke ini, ke detect. Nah, field size-nya double untuk si discount. Terus jangan lupa di save. Nah, kalau kayak gini pilih yes. Terus ke datasheet. Nah, ini udah berubah, tapi ini jadi discount-nya jadi beda. Aku samain dulu 10%. 10, 5, 7. Salah. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman sama sih modul yang kita punya. Jangan lupa di save juga. Oh ya, setiap pengerjaan kalian diakses itu pastiin terus di save kayak gini ya, biar nggak lost data kalian. Ya, setelah itu kita lanjut ke nomor 3, import tabel golongan, gaji pokok, dan pegawai master. Nah, ini untuk cara ekspor datanya, import datanya dari Excel. Kita langsung ke tabel customer-nya aja. Soalnya setelah aku baca soalnya, kalau kita import si order header atau order detailnya dulu, nanti kan dia ada combo box di customer, nanti bisa nggak muncul. Makanya kita harus si customer dulu. Untuk impornya itu tadi ke external data, ke new data source, from file, kita ke Excel, terus aku di download import master. Oke. Nah, kita mau import si customer. First row-nya ini kolom headings-nya. Terus di next lagi, terus kita lihat customer ini dia punya primary key, berarti choose my own primary key. Terus di next, jadi tabel customer. Box. Nah, ini tabel customer-nya udah ada, tapi dia belum harus kita edit lagi ke design view untuk si description-nya sama si field size-nya. Nah, di customer ID field size-nya itu short text, terus field size-nya 5, di nama itu teks kita udah benar, terus field size-nya 25, terus untuk
jenis kelamin itu field size-nya 6. Field size itu tuh kayak jumlah kata, jumlah word-nya itu. Misalnya si jenis kelamin kan itu kalau nggak pria wanita. Jadi kita pilih field size-nya tuh 6. Soalnya kan wanita paling banyak hurufnya 6 kan, wanita. Jadi ditulisnya 6. Kalau misalnya kita field size-nya tetap tadi 255, itu bisa keisi lain gitu loh. Jadi kita batasin 6. Nah, terus tempat lahir itu 15. Tanggal lahir itu date and time. Alamat itu kita isinya 20. Kota 10. Agama 10. Terus kita isi lagi si description-nya. Untuk description-nya ini bisa di kopas aja ya. Jadi kita kopas terus nama, terus jenis kelamin, terus tempat lahir, tanggal lahir, alamat customer, kota, eh benar deh. Oke. Nah, untuk description-nya udah, jangan lupa di save dulu. Yes. Nah, terus kita lihat lagi keterangan yang perlu kita isi lagi. Jenis kelamin itu diinput dengan validation rule, pria or wanita. Dengan validation text itu harus diinput pria atau wanita. Nah, validation rule itu berarti kotak ini, si tabel itu nggak bisa diisi selain pria atau wanita. Yang ini kita kopas aja si validation rule-nya. Nah, validation rule tuh ada di general ini, terus di sini validation rule kita kopas. Terus validation text-nya itu harus diinput pria atau wanita. Terus jenis kelamin juga diinput menggunakan combo box berupa value list. Nah, untuk lihat mau combo box-nya di mana, itu di lookup, display control, terus kita pilih combo box. Terus row source-nya kita pilih value list. Nah, row source-nya itu pilihannya pria atau wanita. Jadi tanda petik pria, ketik lagi, terus titik koma, baru kutip lagi wanita, terus habis itu di titik gini lagi, dikutip lagi. Iya, Pak Ino ada yang mau di... Ya, Oh ya, izin Kak Elvita, ini ada yang bertanya di chat box dari Aisyah Bunga. Eh, izin tanya, di saat apa kita pakai short text dan long text ya Kak? Apa yang membedakannya? Terima kasih. oh ya, aku juga baru lihat ini chat box. Jadi bedanya short text sama long text itu tergantung kita mau isi kolomnya itu isi apa. Kalau misalnya kita kan di soal kita ini, mana ya? Di soal kita ini kan isinya tuh cuma kayak pilihannya pilihannya itu kayak tempat tanggal tempat lahir atau jenis kelamin. Aku save dulu ya, bentar. Ini kayak misalnya ini dulu, misalnya dia tuh
short text karena emang Nah, eh, Elvita kalimatnya jawab itu aja ya. mm, Nah, saya bantu jawab aja ya. Ya, ya, teman-teman, apa yang bedanya short text sama long text ya? Jadi kita melihatnya tuh dari digit ya. Misalnya gini, wanita itu ada berapa digit? Itu totalnya 6 digit. Jadi kalau misalnya pilihannya pria dan wanita, nah yang terpanjang itu berapa digit gitu. Nah, kita melihat, oh wanita itu 6 digit. Nah, kalau short text itu biasanya di bawah berapa digit, misalnya di bawah 50 digit, di bawah 100 digit itu disebutnya short text gitu. Tapi kalau long text itu misalnya gini, long text itu misalnya kalau kita membicarakan misalnya alamat, kalau kita mau tulis panjang banget gitu ya, nah mungkin kita lebih condong akan memilih long text gitu. Jadi misalnya di Indonesia misalnya ada nama jalan, komplek, nomor RT, RW, provinsi misalnya, itu kan panjang sekali tuh ya. Nah kita hitung berapa digitnya. Nah jadi short text sama long text itu kita menandakan kalau kita lihat tadi short text kan sampai 255 digit ya. 255. Jadi size 255 itu artinya 255 digit itu artinya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa paham ya. Jadi seperti gini. Contoh hari sekarang posisi Kak Elvita di apa field name-nya nama ya. Nama 25 field sheet-nya 25. Apa artinya? Maksimal nama customer itu didesain hanya 25 digit gitu. Nah, spasi itu dihitung 1 digit, teman-teman. Ya, seperti itu. Ada gambaran ya, teman-teman ya. Short text. Jadi kalau long text itu yang panjang, lebih dari 255 digit gitu. Paham ya? Apakah Kalau kita menjawab Aisyah? Semoga menjawab ya Aisyah ya. Kalau memang nanti ada yang bertanya lagi, bisa dituliskan kembali. Baik, terima kasih Pak Heri, Elvita, dan Raditya. Silakan dilanjutkan. ya, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Iya, kayak yang Pak Heri tadi bilang, kalau short text itu tergantung digitnya. Kalau misalnya long text itu berarti emang digitnya panjang banyak ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi tadi ke agama. Aku ulangi lagi isi yang validation rule-nya. Itu jenis kelamin deh. Jenis kelamin pria or wanita. Nah, terus validation text-nya harus di-input pria atau wanita. Terus display-nya combo box di value list. Value list maksudnya value list itu berarti yang ada di tabelnya itu. Kalau misalnya combo box row source-nya table atau query itu dari tabel. Misalnya nanti akan ada pilihan dari row source-nya itu mau dari table product atau customer. Kayak gitu. Tapi nanti kita juga bakal pakai itu nanti di order header atau di order detail. Jadi ini untuk yang value. Nah, value-nya itu perlu diisi pria atau wanita. Ya, aku save dulu. Terus aku lihat lagi ke datasheet-nya. Nah, combo box itu maksudnya biar ada pilihannya gitu loh, teman-teman. Terus kalau misalnya kalian mau isi apa ya, cowok, itu nggak bisa. Nah, ini adalah validation text-nya. Dia tuh harus diisi kalau nggak pria, itu wanita. Ini yang dimaksud validation text-nya. Kayak gitu. Nanti bakal muncul harus di input pria atau wanita. Oke. Design view lagi. Terus selanjutnya kita mau input yang agama.
Yang agama, validation rule-nya kita kopas aja. Terus validation text-nya. Nah, dia di combo box. Terus aku kopas dulu yang agamanya untuk row source type-nya. Itu pakai yang value list lagi. Nah, row source-nya ini kita ganti jadi tanda kutip dulu. Terus titik koma, terus tanda kutip lagi sesuai sama agamanya. Ini kita save lagi. Terus kita datasheet lagi, kita cek apakah combo box-nya udah berfungsi. Nah, ini bisa dilihat combo box-nya udah berfungsi. Pilihannya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus, oke, berarti di table customer udah sampai yang tadi agama aja. Selanjutnya kita ke tabel order header. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, tinggal. Oh, oke, ternyata ada yang di chat box di satu. Oke. Oke, ini tadi udah dijawab juga sama Karadin kayak yang validation rule itu O-nya juga tidak bermasalah. Yang penting harus ada tanda kutip, dipakein tanda kutip sama yang penting ada or-nya. Jadi dia tuh di aku tunjukkan di design view itu dia tuh kayak ada nih kayak ada pokoknya harus tulis or biar dia tahu kayak misalnya oh Islam atau Kristen atau Katolik atau Hindu atau Buddha Konghucu yang penting eh, ada or-nya biar si sistemnya itu bisa membaca aturannya ya. Lanjut ke tabel order header. Kita ke external data lagi, terus from file, Excel, import master, jadi order header, first row contain column, terus dia itu ada primary key, berarti choose my own primary key, terus di next, terus kita pakai table order header. Nah, kita isi deskripsinya. Terus kita isi lagi field size-nya 5, terus customer ID juga 5. Terus kita isi description-nya. Kita kopas aja. Terus customer ID. Terus tanggal order. Nah, aku save dulu. Nah, terus kita menginput customer ID dengan menggunakan combo box dari tabel customer. Nah, kita ke lookup, display control, kita ke combo box. Ini yang tadi aku maksud. Kita mau combo box. Combo box itu yang pilihan tadi. Kalau misalnya kita pencet ke bawah itu nanti ada pilihannya. Itu mau raw source-nya itu dari si tabel customer. Kayak gitu. Nah, terus kita save. Habis itu kita ke datasheet view.
kita lihat udah, berarti combo boxnya kalau kayak gini udah muncul. Oke, selanjutnya kita ke tabel order detail. Kita eksternal data lagi, data source ke Excel. Import master. Oke, order detail, first row. Terus kita lihat dia enggak memiliki primary key. Oke, berarti no primary key. Terus tabel order detail. Menginput order ID menggunakan combo box dari tabel order header. Oh, kita isi ini description-nya sama field size-nya dulu. Field size-nya 5. Produknya juga 5. Number-nya itu long integer. Oh iya, kalau misalnya nanti di komputer binus itu apa namanya, percentage-nya nggak kayak tadi aku punya kan ini ada percentage tulisan gini. Nah, kalian bisa pakai format bikin sendiri gitu loh, biar si dia itu bisa jadi koma. Soalnya kan kadang waktu itu aku pernah nemu komputer yang dia tuh nggak bisa ngedetek koma gitu, karena si formatnya beda di sini gitu. Nah, oke, kita lanjut aja ke quantity. Nah, ini kita ganti long integer karena dia apa namanya, angkanya itu bulat. Kalau misalnya double dia itu berarti ada komanya. Oke, kita isi description-nya, terus kode produk, terus di number, kita produk, terus order ID menggunakan combo box. Combo box dari table order header. Ini aku save dulu. Terus menginput produk ID menggunakan combo box dari produk. Dia pakai combo box lagi dari produk. Oke, kita save. Ke datasheet view, kita lihat berarti si combo box-nya ini udah berfungsi. Oke, selanjutnya kita buat ke table relationship. Ini buat bikin table relationship ini dihapus dulu, soalnya nanti dia nggak bisa muncul kalau kita nggak hapus table open-nya itu. Nah, terus untuk bikin table relationship itu ke database tools, terus ke relationship. Nah, ini tinggal double klik aja atau di drag juga bisa. Oke. Terus kita yang ada primary key-nya kita pilih ke yang nggak ada, terus centang semua. Order ID. Jadi kita bikin relationship kayak gini biar tahu kalau misalnya mereka tuh berhubungan. Customer ID. Walaupun tidak estetik, tapi ya yang penting benar. Oke. Terus jangan lupa di save. Oke, untuk materi pertemuan kedua sampai situ aja. Oh, boleh.
Aku kirim impor master lagi. Ya, kalau misalnya nggak ada lagi, aku lanjut ke modul ketiga. Kita lihat di modul ketiga itu buat form. Nah, kita mau lihat form menggunakan auto form. Jadi si tabel customer. Kita mau bikin kalau buat form itu tinggal di create, terus auto form itu pilihnya yang form aja di sini. Terus kita klik. Nah, udah muncul nih form view-nya. Ini preview hasilnya. Kita ke form view, ini form view-nya. Klik. Nah, ini for view-nya. Jadi kita bisa lihat si table customer. Oke, namanya Pak Adi. Dia belinya apa? Oh, dia beli produk order ID-nya 1. Terus order date-nya dia belinya kapan. Itu juga ada di form. Jadi ini buat lebih gampang untuk lihat si Pak Adi ini beli apa. Nah, kita lihat. Tapi di preview hasilnya dia tuh di bawahnya ada add, delete, save, sama next-nya itu. Berarti kita harus bikin di design view, nambahin itunya di footer aja. Terus kita ke button. Kita lihat app. Nah, jadi kita mau record operation. Misalnya kita mau nambah form, itu nanti kita bisa tinggal pencet ini aja. Nah, terus di sini kita bisa pilih mau komennya itu mau picture atau teks. Tapi kalau dilihat di modul kita itu teks. Jadi kita tulis teks, terus komennya aku tulis K. Nah, ini udah ada add. Nah, terus kita bikin lagi buat si delete sama save-nya. Terus kita mau record ke record operation, terus delete record, terus text, terus kita ke delete, komennya delete. Oke, terus kita bikin yang save. Save report, kita pilih yang teks lagi, terus di save, udah save. Selanjutnya komen lagi di button. Terus kita mau yang bisa bikin next sama back ini, berarti kita ke next record, ke kategorinya record navigation, actionnya pilih yang go to next record, terus kita pilih yang picture kalau lihat gambar di modul kita. Tapi kita juga bisa bikin teks, tapi kita pilihnya yang picture, terus jadi next. Ini next, terus kita pilih yang selanjutnya previous record, terus picture go to previous, kita pilih previous, oke. Terus ini tinggal dirapihin aja biar jadi bagus. Aku rapihin dulu biar dia kelihatan lebih bagus aja.
Terus jangan lupa di save tabel customer. Nah, di sini jadinya kita udah bisa kelihatan gitu, bisa kita next sih customernya. Oh, ini form customer deh. Aku desain view lagi. Aku save dulu. Terus kita ke form view. Nah, ini berarti buttonnya udah berfungsi ya. Terus kalau kalian mau delete form, itu bisa pencet ini, atau save, atau add juga bisa. Nah, aku kan ini namanya salah ya. Jadi aku rename dulu. Kalau misalnya kalian ada yang salah juga, nanti klik kanan di sini, terus di rename aja. Jadi form. Selanjutnya kita mau bikin order header menggunakan form design. Kita create, kita ke form design, terus kita ke add existing field, show all table. Tadi itu order header, berarti ini kita bisa langsung tap aja, double tap, terus dia itu mau pakai judul dan juga pakai komen ini nih. Nah, ini pakai tab order, dia pakai title. Ini title, terus kita ke form, ini form order header. Nah, ini kita rapihin. Nah, kita mau buat komen yang sama, tapi kalau misalnya di ujian kan kalau kita bikin satu-satu lagi itu buang-buang waktu. Jadinya kita kopas aja ke design view si form customer, terus kita copy, kita paste, ya tinggal dirapihin, terus di save. Ini form order header. Nah, ini kita ke form view. Nah, ini juga dia udah berfungsi ya komennya. Oke. Nah, oke, kita next ya. Selanjutnya kita lihat modulnya. Selanjutnya kita menggunakan form wizard. Form wizard. Ini form wizard di create, terus di pilihan form ada form wizard. Nah, kita lihat kita mau bikin order detail. Kita bikin order detail. Kita pilih semua. Kita lihat dulu si previewnya. Oke, berarti kita pilih semua order ID, produk ID, dan quantity. Terus pilih yang kolumnar. Next. Karena aku mau modif dulu, jadi pilih modify. Tapi kalau mau langsung open formnya juga tinggal pencet yang atas juga bisa. Terus kita next. Terus footernya kita tarik. Setelah itu kita ganti form headernya jadi form order detail. Terus kita kopas lagi buat di footernya. Biar nggak makan waktu. Apalagi kalau kalian nanti di ujian. Terus jangan lupa di save baru ke form view. Nah, kalau komennya, kalau kalian pencet-pencet gini udah bergerak, berarti komennya itu udah berfungsi. Nah, terus kita pilih yang form product. Kita bikin lagi pakai form wizard. Terus kita
produk. Kita lihat produk ID, produk name, produk stok, produk price, dan juga diskon. Kita pilih jadi selected fields, terus next, masih kolumnar. Terus ini kalau misalnya kita mau open, jadi kita langsung kebuka form view-nya. Kalau yang pilihan tadi open. Terus mau kita edit ke design view. Terus footernya kita tarik, kita ganti jadi form produk. Terus kita fokus lagi untuk footernya. Terus kita save, jangan lupa di save. Terus kita ke form view lagi. Kalau misalnya udah kanan kiri gini, berarti udah berfungsi. Nah, si form ini sebenarnya untuk kita memudahkan aja sih. Kalau misalnya baca table kan lebih kayak yang mana nih? Lebih susah, lebih banyak. Kalau form itu langsung satu, langsung kelihatan gitu produk name-nya ini kelihatannya cuma itu doang kan. Jadi bisa kita kanan kiriin. Biar memudahkan aja sih. Oke. Oh, yang ini belum aku ganti namanya. Ini aku ganti dulu, rename namanya. Di form. Terus form. Oke. Sampai sini aku Oke, Felicia, aku kurang ngerti maksud pertanyaan kamu itu ada pada contoh soal detail soal tengok ini. Oh, oke. Supaya aku juga hmm, oh, buat yang atas bawah kayak gini ya. Sama ya. Kalau untuk vertical scrollnya aku juga belum tahu, mungkin eh,
Pak Ino atau Pak Heri atau Kak Radinka ada yang mengerti nggak ya? Sorry, gimana Kak Elvita? Boleh diulang? Iya, jadi Felicia nanya kalau misalnya buat tampilan vertical scroll bar pada form view order ID, biar dia kayak gini tampilannya, Pak. Ini kan dia atas bawah, biar bisa vertical scroll. Kalau yang punya aku itu dia cuma eh, ke bawah doang kayak gitu. Oke, mungkin nanti aku eh, pelajari dulu ya, Felicia. Nanti mungkin bakal dijawab sama kakak-kakak yang lain. Aku lanjut dulu. Boleh, nanti diinfokan lebih lanjut ya. Sementara nanti kita Ya, coba cek dulu. oke. Terus teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau tanyain, tinggal di chat box aja ya. Kita lanjut ke pertemuan keempat. Ya, di pertemuan keempat itu kita harus bikin query. Ya, oke, kita buat query customer, tapi jenis kelaminnya pria, terus tempat lahirnya di Bali. Kita menggunakan query design. Kita pilih query design. Query design, kita pilih customer. Terus pilih semua, kita double tap aja. Terus jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kota, dan agama. Oke, terus dia bilang yang memiliki jenis kelamin pria sama tempat lahir itu di Bali. Berarti jenis kelamin kriteria pria, pakai tanda kutip pria, terus tadi lahir di Bali. Nah, dia harus pakai tanda kutip. Jadi si akses ini tahu kalau misalnya kita lagi nyari pria dan juga yang lahir di Bali. Terus jangan lupa di save. Kita jadi query 1. Terus kita ke datasheet view. Nah, muncul nih eh, pelanggan, customer yang jenis kelaminnya pria dan lahirnya itu di Bali. Nah, jadi di query ini tuh sama mungkin kalau di Excel kayak filter gitu ya. Nah, kalau ini kita nyebutnya query jadi lebih mudah kayak oh kita butuh yang jenis kelaminnya pria dan juga tempat lahirnya di Bali. Jadi lebih mudah untuk kita bacanya, untuk kita tahu. Terus lanjut ke query kedua. Terus kita harus bikin lagi customer yang tinggalnya di Jakarta dan agamanya Katolik. Terus ada tambahan sorting customer ID-nya pakai di Scandic. Bedanya ini pakai query wizard.
Pakai query wizard, kita pilih yang simple query wizard. Terus kita pilih table customer. Oke, kita pilih semua. Terus kita mau modify. Oke, ini aku tulis query 2. Query 2. Nah, nanti munculnya kayak gini lagi sebenarnya. Jadi mau pakai wizard atau desain itu sama aja. Terus kita lihat, oke, tinggal di Jakarta dan agamanya Katolik. Kota, kita pilihnya yang di kriteria Jakarta, terus agamanya Katolik. Nah, terus ada tambahan lagi nih, shorting si customer ID secara di-scanning. Customer ID secara di-scanning. Customer ID secara di-scanning. Kita save. Di-scanning itu jadi ke ini nih customer ID-nya. Kalau misalnya biasanya kan 18 dulu. Tapi ini munculnya 20 dulu karena customer ID-nya itu secara di-scanning. Berarti yang lebih besar dulu baru ke kecil. Kayak gitu kalau angka. Nah, kita save. Terus muncul nih juga yang kotanya Jakarta dan juga agamanya Katolik. Oke, next kita ke query 3. Query 3 ini produk. Berarti kita bikin query produk. Terus nanti kita produk price-nya lebih dari 80.000. Terus shorting produk ID-nya ascending. Kita external data, create. Terus habis itu kita ke query, terserah mau pakai yang mana. Aku lebih suka query design, jadi kita pakai query design. Terus produk, terus di insert aja semuanya. Nah, produk price-nya tadi kriterianya itu lebih dari 80.000. Lebih dari 80.000. Terus produk ID-nya ascending. Short-nya ascending. Terus jangan lupa kita save. Query 3. Baru kita ke datasheet. Nah, muncul nih yang produk price-nya lebih dari 80.000 ada 3 produk, yaitu produk 1, 2, dan 3. Oke. Kita lanjut. Aku lihat ada yang chat menggunakan form bagaimana kita tahu menggunakan form design, form wizard, atau auto form. Soal nanti akan diberitahu atau pilih sendiri. Oh, udah dijawab sama Kak Radinka. Kalau nggak dikasih tahu, kita emang milih sendiri. Kalau misalnya dikasih tahu ya kalian pilih aja yang ada di soal. Tapi sebenarnya menurut aku itu emang pada akhirnya sama aja, nggak ada bedanya, cuma proses pembuatannya aja. Jadi kalau misalnya di soal dikasih tahu, eh, pakai aja yang di soal. Kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu ya pakai aja, terserah kalian, karena nanti juga bisa kalian modify juga di design view. Kita lanjut ke query create, query design, terus produk. Kita double tap lagi semuanya. Terus kalau nggak salah tadi produk stoknya. Nah, kalau ini kita lepas sama dengan kurang dari sama dengan sama dengan 200 produk ID-nya. Scanning. Kita save. Dari 4. Kurang. Nah, oke. Jadi kalau misalnya untuk kurang sama dengan, itu nanti kalian kayak tanda kurang sama dengannya dipisah kayak gini. Soalnya tadi pas aku kopas ini. Nah,
aku kopas gini, dia malah nganggepnya ini huruf, bukan angka, bukan komen. Jadinya kita tulisnya kurang sama dengan kayak gini. Jadi yang kurang dari 200 sama dengan dengan 200. Nah, ada 3 produk, yaitu coconut oil, almond milk, sama honey. Terus produk ID-nya juga tadi kita udah di scanning. Jadi yang keluar tuh yang PR5 dulu. Oke, aku save. Terus selanjutnya produk lagi kita create, terus kita pakai query wizard misalnya sekarang. Terus produk lagi tadi kita pilih semua. Next. Terus next. Terus ini query. Nah, ini ke design view. Kita ke design view, kita lihat produknya miliki diskon 1%, terus produk stoknya lebih dari 150. Oke. Terus lebih besar dari 150 stoknya. Jadi dari 150. Oke, jangan lupa di save. Ada lagi. Nah, ini yang diskonnya kurang dari 8% ada honey sama organic red rice. Terus tadi kalau nggak salah produknya lebih dari 150. Ini ada yang 200 sama 300. Jangan lupa di save terus. Terus habis itu kita bikin query ke query design. Nah, kita disuruh buat query untuk tabel order header. Order header. Nah, terus aku tambahin semua. Nah, terus habis itu dia bilang, terus tambahin produk ID sama quantity dari order detail. Order detail, produk ID sama quantity. Terus kita disuruh nambahin produk price sama diskon dari tabel produk. Produk price dan diskon. Oke, terus kita juga suruh nambahin total harga, total diskon, dan juga total bayar. Oh ya, ini juga menunjukkan kalau mereka berhubungan satu sama lain ya. Yang tadi kita udah bikin si relationship-nya. Oke, kita cara bikin tabel barunya itu diklik kanan, terus pencet yang build di field-nya. Nah, terus kita pilih total harga. Nah, ini tuh dia pakai .2, bukan pakai sama dengan. Kalau sama dengan nanti dia tuh pilihnya grup gitu, bukan rumus. Nah, total harga itu produk price. Nah, karena ini rumus, kita bisa pakai expression elemennya di review. Terus tadi kita mau pakai produk price itu dari tabel produk. Terus kita pakai produk price. Kita pilih yang produk price-nya aja. Terus dikali quantity-nya itu dari tabel order detail. Nah, kenapa aku carinya di expression element biar dia tuh nyangkut gitu loh, biar ke detect. Kalau misalnya kita tulis sendiri, kadang tuh dia nggak ke detect si quantity-nya itu. Terus habis itu kita save query 6. Kita lihat datasheet view-nya. Oh, total harganya udah muncul nih. Ya, terus kita ke design view lagi. Dia ada total discount. Nah, ini kita ke build ke kanan, terus build lagi. Nah, di sini udah ada expression kategorisnya jadinya. Total harga tadi, ini kan yang tadi baru kita buat.
Nah, nanti kita ambilnya tuh dari expression kategorisnya aja di sini. Biar ke detect gitu loh, biar nyangkut rumusnya. Terus habis itu total discount. Total harga kali total discount. Total harga kali discount. Terus discount. Terus oke. Aku save lagi biar aku cek apakah muncul. Terus udah muncul total discountnya. Terus kita bikin yang terakhir design view lagi. Terus kalian build lagi. Nah, kalau misalnya rumus kalian benar berfungsi, pasti sih field yang kalian baru bikin itu bakal muncul di expression kategoris. Kayak misalnya total discount, total harga, ini langsung ke detect itu field baru sama si aksesnya. Terus selanjutnya kita ke total bayar. Setelah itu total harga kurang total discount. Ini expressionnya kita hapus saja. Oke. Terus aku coba save dulu. Terus aku lihat. Oke, udah muncul semua nih, udah benar total harga, diskon, dan juga total bayarnya. Tinggal kita ganti ke ininya, currency-nya. Itu di property sheets. Ini formatnya. Currency. Nah, kalau ini kan aku pasti rupiah karena emang laptop aku settingannya Indonesia kan. Jadi kalau misalnya kalian itu yang tadi aku udah share di apa di chat box, kalian coba aja itu tergantung sama si komputer kalian nanti buat ujian. Oke. Selanjutnya kita ke 7 buat query baru dari soal nomor 6, terus shorting total bayar dari yang terbesar ke kecil. Query lagi, kita bikin query wizard, terus kita bikin dari query 6, modify design, terus total bayar dari besar ke kecil. Ini dia di scanning. Kita save. Aku lupa ganti namanya. Nanti kita ganti di akhir. Nah, ini udah ter-scanning total bayarnya. Jadinya paling banyak ini 1.000.000. Terus sudah, kita ganti namanya dulu si query. Kita save dulu. Save, terus kita rename jadi query 7. Terus yang terakhir, kita buat query 8. Terus kita query design. Coba kita lihat dia butuhnya apa. Query ini mengambil order ID, total harga, dan total harga, total diskon, dan total bayar di soal 6. Oke. Labels kita ambil dari query 6. Jadi order ID
total harga, total diskon, total bayar, lalu grup by order ID. Cara mengambilnya by. Nah, kita tambah total di sini buat show-nya, show si total karena kita mau pakai grup by order ID. Terus sum total harga diskon. Itu sum total harga, total diskon, dan juga total bayar. Oke, kita save dulu. Query 8, data sheet view. Ini kita data sheet. Ini aku lupa nggak ke show, jadi dicentang. Jadi kita centang, terus kita save, terus data sheet view lagi. Nah, baru kelihatan si order ID-nya. Oh iya, ini juga aku desain view lagi. Kalau misalnya ada kalian nggak mau munculin total harganya atau total diskonnya, itu bisa kalian matiin di show. Terus kita ke data sheet view. Nah, jadi yang munculnya cuma 2 kayak gitu. Jadi itu gunanya si show ini ya. Nah, lanjut kita ke tadi dia tuh nggak ada apa namanya property sheet-nya, currency-nya, terus kita tambahin aja currency-nya. Currency. Oke, jangan lupa di save. Data sheet view. Ini tinggal di ini aja. Dirapih-rapihin, terus kita save. Habis itu sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, materi kita sampai segitu aja. Cuma sampai query 8. Kita udah selesai. Aku juga mau ngajarin kalian buat nge-save ini nge-save akses. Soalnya di kelas aku tuh suka susah nge-save-nya. Oke, coba aku misalnya ini save.
Oke, jadi aku mau ngajarin kalian cara nge-save ya. Nah, kan yang penting kalian udah save di sini, udah dipencet save. Kalau misalkan udah save itu udah aman, terus kalian lihat di dokumen kalian di sini kalau misalnya size-nya udah kayak banyak, udah 1000 nih, aku udah 1000 KB itu berarti otomatis sudah ke save. Itu nggak apa-apa. Nah, jangan kalian save as karena kadang waktu kemarin di kelas aku tuh save as tuh kadang suka bikin error, malah nggak ke save, malah jadi hilang kan datanya. Nah, ini bisa kalian tunggu, aku belum save sequence. Ini kalian save juga semuanya. Terus karena udah di save itu bisa kalian silang. Dan di sini ini kan nama data aku review. Nah, di sini kalau size-nya udah besar kayak gini, itu nggak apa-apa, berarti udah ke save. Nah, kalian copy, terus kalian paste lagi di tempat yang sama. Nah, ini kan udah review copy ya. Nah, baru kalian rename di sini kalian kumpulinnya tuh yang kopiannya aja biar si data masternya itu nggak hilang. Karena ini datanya sama-sama besar kan. Apa sih udah ada size-nya, field size-nya itu. Jadi otomatis data kalian tuh udah ke save kecuali kalian itu eh field size-nya tuh masih dikit atau masih 1 KB atau itu berarti belum ke save. Kayak misalnya ini kan 34 KB, tapi ini Word sih. Tapi intinya kalau misalnya kalian size fieldnya udah besar, itu berarti udah ke save, udah aman. Nah, biar kalian data masternya nggak hilang, nggak korup, itu kalian copy dulu aja. Udah kalian copy, jadi kalian udah punya 2 master data nih. Nanti kalian kumpulin, kalian rename dari sini, kalian rename nanti yang si ininya kalian rename terus nanti jadinya tuh kalian save dari situ aja asalkan kalian tuh bener-bener si Excelnya ini si aksesnya ini udah kalian save full save itu baru kalian boleh silang. Kalau misalnya belum kalian save itu jangan disilang dulu dan juga kalian lihat di field size-nya kalau misalnya udah besar itu nggak apa-apa boleh disilang. Oke. Materi untuk hari ini segitu aja mungkin. eh, saya kembalikan lagi ke Pak Ino mungkin. Oke, dari Kak Elvita sudah selesai ya berarti ya. Oke, dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Ini tadi oke, order detail Kak, textbook order ini pada preview ada vertical scroll bar-nya. Oke, saya coba jawab dulu ya. Kak Elvita boleh take down dulu sebentar. Felicia, maksud kamu itu yang sebentar. Saya coba share screen modulnya dulu ya. Tadi mana sih yang form ya? Sebentar. Oke,
Oke, saya coba annotate ya. Ini untuk memastikan dulu nih sama atau enggak nih ininya ya. Annotate, oke. Maksudmu yang ini bukan tanda ininya, Felicia, betul enggak? Oke, betul ya. Nah, kalau pertanyaan itu sebenarnya itu hanya merubah tampilan aja karena tadi saya juga udah coba. Ini di tempat saya udah muncul nih sebentar. Saya stop share dulu ya, gantian kita. Ah, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Jadi langsung sebenarnya. Jadi kamu hanya merubah tampilannya. Mungkin kan kalau selama ini, bentar, saya matiin dulu ya. Oke, kalau selama ini kan mungkin pada tadi pengisiannya itu kan di bagian di desain view-nya ini kan. Nah, bagaimana cara supaya ini muncul ini otomatis dia. Kamu tinggal double klik formnya, dia langsung muncul itu. Otomatis. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Apakah terjawab? Oke, baik ya. Mantap nih Kak Salma juga. Oke, sudah terjawab ya. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita tutup ya, karena memang ini kita bikin 2 hari, kita tidak memaksakan untuk full ini semuanya. Apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin adik-adik B27, B26 yang ingin ditanyakan, didiskusikan sebelum kita tutup hari ini? Saya hitung mundur ya. 10. Oh, ini ada yang muncul. Oh, aman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wah, dari tadi pertanyaannya Zoom share di Zoom apa recordingnya di share apa enggak ya? Ini untuk sementara kita belum bisa infokan dulu bagaimana teknisnya nanti apakah di share apa enggak. Silakan tadi disimak dengan baik-baik ya ilmunya ya buat teman-teman ya. Silakan disimak dulu dan besok kita juga masih ada kelas lanjutannya pertemuan 5, 6 dan 7 ya di jam yang sama di jam 9. Nanti informasi mengenai link dan sebagainya akan diinformasikan melalui email. Baik, jika tidak ada lagi mungkin Kak Elvita mau menutup ada pesan-pesan terakhir atau informasi penutup kesimpulan dari akses ini. Ya, mungkin aku pengen ngingetin aja jangan lupa selalu di save kalau misalnya bikin perubahan di akses karena takutnya nggak ke save si perubahannya itu, makanya jangan lupa di save. eh Udah sih kok itu aja. Jangan Oke, gitu. nggak apa-apa, tidak apa-apa, Elvita. Baik, itu ya pesannya ya dari Kak Elvita. Save selalu, ya walaupun ujiannya di kampus, pastikan teman-teman save selalu. Nggak ada yang tahu ya musibah kalau tiba-tiba ke restart komputernya atau mati listriknya. Baik, jika demikian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih mewakili Pak Hedi dan teman-teman lab akuntansi yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman B27 dan B26 SIAK yang sudah mengikuti belajar bersama dari Accounting Laboratory untuk topik Accounting Information System Microsoft Access. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi besok pagi jam 9 ya jam 9 untuk menyelesaikan menuntaskan pembelajaran kita mengenai Microsoft Access. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata, tindakan yang tidak berkenan. Terima kasih terutama kepada Kak Elvita selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Selamat berlibur juga, masih berlibur. Kita ketemu di besok pagi. Terima kasih teman-teman semua.